Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang masih tentang bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini yaitu kita akan menelaah operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara membandingkan bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk operasi perkalian bilangan bulat tidak jauh dengan operasi penjumlahan. Nah, bahkan ada hubungan antara operasi penjumlahan dengan operasi perkalian. Kenapa? Nah, di sini ada soal yaitu suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi kita akan mencari tinggi dari gedung ini. Nah, gedungnya itu ada 5 lantai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada setiap satu lantainya itu mempunyai panjang yaitu 6 meter. Yang ditanyakannya itu berapa tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi hanya dari lantai 1 sampai lantai 5. Penyelesaiannya yaitu kita dapat menyajikannya dengan cara dikalikan. Nah, caranya yaitu 5 dikali 6. 5 itu sebagai lantainya, tadi ada berapa, terus dikali 6. 6 merupakan ukuran dari setiap lantainya. Karena tadi perkalian itu berhubungan dengan penjumlahan, jadi mengapa bisa begitu? Karena perkalian itu merupakan penjumlahan yang berulang dengan nilainya yang sama. Nah, di sini 5 kali 6, kita ambil nilai yang 6 ini. 6 yang ini kita tambahkan sebanyak 5 kali dengan nilai yang sama yaitu 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 24. 24 ditambah 6 yaitu 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Nah, ini merupakan suatu proses dari operasi perkalian. Untuk cara alternatifnya, kalian bisa menghafal perkalian agar mempermudah dalam menyelesaikan operasi perkalian. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sebelumnya, pada operasi penjumlahan juga ada sifat-sifat, yaitu komutatif, atau asosiatif, dan juga distributif. Maka di operasi perkalian pun berlaku sifat-sifat tersebut, yaitu komutatif. Komutatif itu merupakan sifat yang berkebalikan. Jadi misal kalau A dikali B, hasilnya itu sama aja jika soal tersebut dibalik jadi B kali A. Nah, untuk asosiatif ini merupakan sifat yang berkelompok. Nah, jadi kalau ada soal yaitu A kali B kali C. Nah, yang dikurungnya itu A dikali B. Jadi nanti yang dioperasikannya itu yang di dalam kurung dulu, lalu dikalikan dengan yang di luar kurung. Nah, caranya yaitu untuk sifat asosiatif yang ditandai dengan tanda kurung ini, jika awalnya ditempatkan pada awal suku ini, nah yang berkebalikannya ini yaitu dalam kurungnya dipindah ke yang akhir, tapi nanti hasilnya akan sama. Nah, untuk yang terakhir yaitu distributif. Distributif ini kombinasi antara asosiatif
dan juga hampir mirip dengan asosiatif, cuman bedanya ini ada kombinasi operasi. Ini perkalian kombinasi dengan operasi penjumlahan. Nanti hasilnya itu kalau A kali B tambah C, hasilnya itu akan A kali B ditambah A kali C. Jadi beda distributif dengan asosiatif. Kalau distributif itu nanti akan ada uraiannya lagi seperti ini. Nah, ini untuk kombinasi perkalian dengan penjumlahan. Kalau sifat distributif antara perkalian pada pengurangan yaitu sama saja seperti yang penjumlahan, bedanya pada simbol operasinya. Kalau ini penjumlahan, maka yang pengurangan tinggal diganti dengan tanda pengurangan. Nah, di sini juga ada perkalian dua bilangan bulat tak nol. Kenapa bilangan bulat tak nol? Kalau bilangan bulat itu 0, maka hasilnya juga akan 0. Jadi kita tidak akan mengetahui hasilnya itu positif atau negatif. Nah, kalau bilangannya itu positif dikali positif, hasilnya juga akan positif. Kalau bilangannya itu positif dikalikan dengan negatif, hasilnya itu akan negatif. Nah, ini juga sama, kalau negatif dikali positif, maka hasilnya juga akan negatif. Jadi yang ini hasilnya akan sama meskipun berbeda posisi. Nah, yang terakhir yaitu negatif dikali negatif, hasilnya itu akan positif. Selanjutnya ada materi tambahan yaitu bilangan prima. Bilangan prima itu merupakan bilangan positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dengan bilangan itu sendiri. Jadi misal P itu bilangan bulat atau bilangan prima, maka faktornya itu hanya satu dengan P. Jadi P itu bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu, ini misal 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa ini bisa dibilang bilangan prima? Tadi sudah disebutkan, yaitu 2 ini hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, kita bedakan dengan angka 4. 4 itu mempunyai faktor, kita coba dari bilangan 1. 4 bisa dikalikan 1 dengan bilangan 2. 4 bisa dibagi 2, bisa 4 bagi 2 yaitu 2. Jadi 2 dikali 2 hasilnya akan 4. Kalau 3 gak bisa. Nah, langsung aja ke angka 4. 4 bisa 4 dibagi 4 yaitu 1, maka 4 dikali 1. Jadi ini merupakan faktor dari 4. Nah, 4 ini mempunyai faktor lebih dari 2. Jadi 4 merupakan bukan bilangan prima. Nah, ini bedanya antara bilangan prima dan juga bukan bilangan prima. Yang ini bukan bilangan prima. Dan yang ini adalah bilangan prima. Jika tadi operasi perkalian, maka sekarang yaitu operasi pembagian bilangan bulat. Tadi operasi perkalian berhubungan dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi pembagian itu berhubungan dengan operasi pengurangan. Kenapa? Mari kita buktikan melalui soal berikut. Di sini yaitu soalnya Rani ini mau membagikan kue ke teman-temannya. Kue yang dia buat adalah 12 kue. Sedangkan teman-temannya itu ada 6 orang. Maka harus berapa Rani memberikan ke setiap temannya? Nah, langsung saja ke penyelesaian. Jadi soal tersebut kita sajikan pada operasi pembagian. Di sini juga di soal sudah sangat jelas disebutkan bahwa Rani mau membagikan, jadi kita pakai operasi pembagian.
Nah, langsung saja, jadi 12 dibagi 6. Nah, kalau tadi kan perkalian itu penjumlahan yang diulang. Nah, kalau ini bedanya yaitu kalau pembagian kita kurangi ini angka yang ada di awal. Jadi 12 dikurangi 6. Nih, 6 yang ini. Sampai hasilnya 0. Kalau hasilnya sudah 0, kita lihat di sini ada berapa kali 6 ini muncul. Di sini yaitu 1 2 ada 2 angka. 2 kali angka 6 muncul. Maka hasilnya itu kue yang harus diberikan Rani pada setiap temannya adalah 2 kue. Nah, begini ini merupakan proses dari operasi pembagian. Dalam mengoperasikan suatu bilangan, ada beberapa ketentuannya. Yang pertama yaitu kita harus menghitung dulu bentuk yang ada di dalam kurung dulu. Seperti sifat operasi asosiatif. A dikali B dikali C. Maka kita harus hitung yang dalam kurung dulu. Yang kedua yaitu kita hitung dulu bentuk eksponen atau pangkat. Bentuk eksponen itu yang berpangkat seperti A pangkat 2 ini. Kalau ada angka seperti ini, kalian harus menghitungnya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi jika ada operasi yang langsung perkalian dan pembagian, kalian langsung saja operasikan soal tersebut dari kiri ke kanan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan juga. Tapi, jika ada perkalian dan pembagian, maka yang pertama harus dioperasikan yaitu yang perkalian dan pembagian dulu. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kedua ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materinya. Jika ada yang kurang mengerti, kalian bisa menanyakan di grup. Terima kasih.